Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jason Niko Tarigan, NPM 1714370311, kelas KJK Siang 6B, mata kuliah Security System, dosen pengapun Ibu Rahayu Mayangsari, Eskom Mkom. Jadi di video ini saya akan menjabarkan sedikit materi yang diberikan oleh Ibu Ayu, yaitu mengenai cybercrime. Oke. Apa itu cybercrime? Jadi sebelum kita menjelaskan cybercrime, saya ingin memberitahu sebenarnya ini itu materi yang diberikan oleh Ibu Ayu. Jadi saya di sini menjelaskan sedikit mengenai materi yang diberikan Ibu Ayu ini. Oke, kita mulai. Apa itu cybercrime? Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan media internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Ya, jadi dari sini kita udah mengerti apa itu cybercrime. Itu ya kejahatan menggunakan media internet. Gitu. Jadi kejahatan dunia maya ini sebenarnya sudah ada undang-undang IT yang ditetapkan, tapi di Indonesia undang-undang ini masih bisa dibilang lemah ataupun ya bersifat agak memaksa. Jadi bisa dibilang di Indonesia belum terlalu wow sekali gitu dia mengenai tindakan pencegahan. Jadi kalau kita mengenai pencegahan dari tindakan cybercrime ini, ya tentu kita harus memperkuat sistem kita gitu. Jadi selanjutnya, mengenai contoh kasus cybercrime. Ya, contoh kasus cybercrime sebenarnya sudah banyak terjadi di Indonesia, cuman tidak terlalu diviralkan ya. Cuman beberapa kasus banyak di Indonesia hacker-hacker terkenal ya yang telah berhasil menghack ataupun membobol sistem keamanan, contohnya beberapa situs ataupun situs resmi milik negara. Bentuk-bentuk ancaman itu ada interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. Jadi kita akan menjelaskan satu persatu selanjutnya. Jadi instruksi adalah bentuk ancaman terhadap ketersediaan di mana data dirusak sehingga tidak dapat digunakan. Jadi perusakan yang dilakukan instruksi itu seperti contoh fisiknya, perusak hard disk, perusakan media penyimpanan lainnya, pemotongan kabel jaringan. Perusakan non fisik contohnya penghapusan suatu file tertentu dari sistem komputer. Jadi instruksi itu akan masuk ke sistem kita. Jadi di situ dia akan merusak apapun ataupun bisa dibilang menghapus data-data kita dalam sistem kita. Intersepsi adalah bentuk ancaman terhadap kerahasiaan di mana pihak yang tidak berhak berhasil mendapat hak akses membaca suatu data ataupun informasi dari suatu sistem komputer. Jadi orang lain ataupun pelaku akan masuk ke sistem kita. Di situ dia akan bisa mengakses data-data pribadi atau file pribadi kita. Tindakan yang dilakukan melalui penyadapan data yang ditransmisikan lewat jalur publik ataupun umum yang dikenal dengan istilah wiretapping dalam wire networking, yaitu jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Jadi dia itu melakukan penyadapan data ya melalui jalur publik ataupun umum. Jadi dia itu menggunakan jaringan umum pada biasa gitu. Itulah kalau kehebatan pada para yang ahli di situ. Modifikasi adalah bentuk ancaman terhadap integritas atau di mana pihak yang tidak berhak berhasil mendapat akses mengubah data ataupun informasi dari suatu sistem komputer. Data atau informasi yang diubah dalam record dari suatu table pada file database. Jadi di sini
pelaku penyadap itu dia melakukan modifikasi ataupun mengubah file-file data informasi yang kita punya. Fabrikasi adalah bentuk ancaman terhadap integritas tindakan yang dilakukan dengan meniru dan memasukkan suatu objek dalam sistem komputer. Objek yang dimasukkan berupa file maupun record yang disisipkan pada suatu program aplikasi. Jadi di bagian fabrikasi ini pelaku akan melakukan seperti meniru, ada seperti kita menerima pesan. Jadi orang itu akan mengambil pesan itu dan diubah dan dikirimkan dengan identitas pengirim. Metode cybercrime itu ada beberapa. Jadi kita akan menjelaskan satu persatu. Pertama yaitu sniping. Sniping itu di mana pelaku mencuri identitas username dan password orang lain secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi dia bisa masuk ke misalnya akun kita. Jadi dia menggunakan password dan email kita gitu maksudnya. Jadi ya udah masuk ya menggunakan akun kita. Jadi dia bisa menggunakan akun kita, bisa menyebarkan informasi palsu ataupun merusak ataupun menipu ataupun menghapus akun kita juga bisa. Kedua, destructive device. Jadi di sini itu adalah bisa dibilang program atau software yang berisi virus perusak yang ya tujuannya untuk merusak ataupun menghancurkan data-data file-file kita yang ada di komputer kita. Password cracking. Jadi di password cracking ini dia akan mencuri password kita dengan menggunakan program untuk membuka enkripsi password. Pada umumnya ini digunakan sering untuk menonaktifkan ataupun menonaktifkan sistem pengaman yang menggunakan password gitu. Itu DDoS. DDoS itu ataupun Distributed Denial of Service Attack itu adalah serangan yang dilakukan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan komputer yang dilakukan oleh hacker ataupun attacker. Di sini serangan DDoS ini dia menghabiskan sumber daya yang pada komputer kita atau server sehingga tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, bisa down gitu. Jadi terakhir spoofing. Spoofing ini itu tindakan memasukkan data ataupun identitas seorang sehingga pelaku itu bisa login ke akun kita melalui jaringan melalui jaringan pada umumnya gitu. Jadi dia bisa masuk akun kita seperti login pada umumnya gitu. Ragam kejahatan di dunia maya. Jadi carding. Jadi carding ini dia kejahatan yang menyalahgunakan penggunaan ataupun pencurian kartu kredit. Jadi dia bisa menggunakan kartu kredit kita membeli ataupun melakukan transaksi menggunakan kartu kredit kita. Kedua, hacking sebenarnya itu tindakan tidak terlalu merusak. Hacking pada umumnya dia seperti mencari kelemahan pada suatu sistem, jadi tidak terlalu merusak, tidak fokus ke merusak. Beda dengan cracking dia bersifat merusak. Jadi apabila dia masuk ke sistem kita, dia bisa mencuri, merusak data-data kita. Ya, masih ada jacking, defacing, spamming, ada lagi illegal content atau teroris yang bersifat, ada masih banyak lagi ragam kejahatan dari dunia maya. Jadi
di sini kita udah mengerti apa itu cybercrime. Jadi cybercrime itu tindakan yang bersifat ilegal yang menggunakan media melalui internet dan teknologi komputer tentunya, yang bersifat merugikan orang lain. Ya, saya rasa sampai di sini penjelasan yang saya jelaskan. Sebenarnya masih banyak lagi penjelasan mengenai cybercrime, hanya saja saya masih bisa menjelaskan beberapa untuk menghemat waktu. Jadi sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih.